alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsana. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, malam hari ini kita berada di pertemuan yang ke-6 ya dari pembacaan kitab Al-Usul Al-Fikriyah li Jama'ati Tatarrufi wa Naqdiha. Dasar pemikiran kelompok-kelompok ekstrim. Ya. Kita sudah membahas banyak hal dari tema ini yang masing-masing sebetulnya saling melengkapi karena ini adalah rangkaian dari jadi orang-orang ekstrim itu melakukan kejahatan mereka, bahkan juga sampai melakukan teror itu karena kesalahan pemikiran. Karena kesalahan pemikiran yang timbul dari tafsir atau pemaknaan yang salah terhadap ajaran Islam, ajaran agama. Saya sudah pernah cerita di agama-agama yang lain juga fenomena semacam ini terjadi, termasuk di Islam ya. Dan kalau kita sudah bahas banyak hal kemarin. Jadi awalnya orang-orang ekstrem ini berpikir bahwa ada keharusan untuk berhukum dengan hukum Allah atau disebut hakimiyah. Ya. Tentu maksudnya berhukum dengan hukum Allah itu hukum Allah dalam versi mereka. Ya. Karena kalau menurut umat Muslim yang mayoritas, ya, menurut ulama yang mayoritas, ya kita ini sudah menggunakan hukum Allah dengan kegiatan cara bernegara yang semacam ini, kehidupan bermasyarakat, ya kita ini sudah menggunakan hukum Allah. Minimal kita ini mengimani hukumnya hukum Allah, mengimani hukum Allah. Gitu. Bahwa ada yang belum sempurna, misalnya sama seperti kita hidup sehari-hari. Kita sehari-hari, contoh paling mudah ya kita ini mengimani kewajibannya sholat. Ya. Sholat itu hukumnya apa? Fardu ain. Tapi bukan berarti nggak ada bolongnya. Ya kadang-kadang ketiduran, kadang-kadang sedang dalam perjalanan di atas pesawat, misalnya mau wudhu sulit, tayamum juga sulit, misalnya menghadap kiblat juga sulit. Ya. Itu bukan berarti kemudian langsung dihukumi kafir, tidak menerapkan hukum Allah, nggak bisa begitu. Ya. Nah seperti itu. Tapi orang-orang ekstrim itu berpikirnya pokoknya ada yang celah, ada yang kurang, maka itu dianggap tidak menerapkan hukum Allah dan itu langsung dihukumi kafir. Nah, ini yang membedakan, salah satu yang membedakan antara kelompok-kelompok ekstrim dengan yang moderat. Jadi orang-orang mayoritas umat Islam itu menganggap persoalan politik itu bukan persoalan akidah. Ya, kita seperti orang Ahlussunnah wal Jamaah itu memasukkan persoalan politik itu dalam fikih. Fikih itu nggak mempengaruhi keimanan seseorang, bukan termasuk hal yang dalam kategori akidah. Gitu ya. Nah, itu yang pertama, soal hakimiyah. Kemudian karena mereka menganggap bahwa negara ini di seluruh dunia tidak ada yang menerapkan hukum Allah, maka mereka menganggap bahwa pemerintah yang tidak menerapkan hukum Allah itu namanya pemerintahan yang kafir. Ya. Makanya kemudian istilahnya adalah takfirul hukam, ya, mengkafirkan pemerintah. Nah setelah mengkafirkan pemerintah, kemudian berikutnya karena rakyat di negara-negara ini mengikuti aturan pemerintahnya, seperti kita di Indonesia mengikuti aturan pemerintah yang oleh mereka dianggap kafir, maka rakyatnya juga ikut kafir. Makanya disebut jahiliyah. Kemarin kita sudah bahas istilah jahiliyatul alam. Dunia ini menurut mereka sudah kembali kepada jahiliyah. Nah ini salahnya pemikirannya di situ. Berangkat dari pokok pikiran yang salah. Makanya yang dibahas di sini adalah soal pokok pikiran al-usul al-fikriyah. Ya. Berangkat dari pemikiran yang keliru, kemudian
mereka dari mulai hakimiyah, takfirul hukam, jahiliyah, kemudian terakhir kemarin kita membahas soal al-wala wal bara. Mereka kemudian memisahkan, membuat garis demarkasi, membuat garis pemisah antara kawan dan lawan. Mana yang harus diberi kesetiaan dan mana yang harus dijauhi, dibenci. Itu namanya al-wala wal bara. Ini seperti yang saya sampaikan kemarin, ini juga sebetulnya istilah yang mereka karang-karang sendiri. Seperti istilah al-wala wal bara, hakimiyah, ini istilah-istilah yang dikarang-karang sendiri sebetulnya. Nah, kemarin ada yang bertanya bedanya apa dengan seperti istilah tasawuf. Ya, ulama tidak pernah mengatakan bahwa tasawuf itu harus diikuti, salah satunya. Sementara mereka menjadikan persoalan yang dikarang-karang ini sebagai bagian dari akidah yang utama. Di mana ketika orang tidak menerapkan al-wala wal bara, menurut mereka itu hukumnya kafir. Sebagaimana dalam kitab pembatal keislaman atau Nawaqidul Iman atau Nawaqidul Islam karangan Ibnu Abdul Wahab, pendiri Salafi Wahabi, dia mengatakan barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia sendiri kafir. Nah, ini kesalahan fatal, ya. Itu yang menjadi dasar akidah buatan yang bernama al-wala wal bara. Nah, sekarang setelah di tahapan-tahapan yang tadi, berikutnya adalah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Mereka mengatakan bahwa negara ini negara kafir, karena itu ada dikotomi antara negara yang disebut negara Islam dan negara kafir. Dan mereka juga mengatakan ada kewajiban hijrah dari negara kafir ini ke negara Islam. Atau apa istilahnya? Mengisolasi diri. Ya, gitu. Nah, silakan dibuka di halaman 2396. Al-Mabhasul Khamis, ya, pembahasan yang kelima. Taqsimud diyari ila diyari islamin wa diyari kufrin. Pembagian negara ke dalam negara Islam dan negara kafir. Inda jama'atit tatawufi. Ya. Nah, inna syai'al ladzi yaqta'u watina al-qalbi wa abharuhu iddi'a'ul jama'atit tatarruf al-fikri taqsimat diyari ila diyari islamiyatin wa diyari kufrin. Bahwa satu hal yang bagian dari kesembronoan atau langkah yang gegabah dari sebagian kelompok ekstrim itu adalah mendikotomi atau membuat pemaknaan yang sembrono tentang Darul Islam dan Darul Kufur. Wa anna diyar al-islamiyah diyar kufrin mahma ala fiha su'utul adan yajibul hijratu minha. Bahkan mereka mengatakan, mereka menstigma, melabeli banyak negara Islam dengan sebutan negara kafir, ya, seperti Arab Saudi, Qatar, Indonesia, Malaysia. Ini kan negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim, dikuasai oleh pemerintahan penguasa yang Muslim, tetapi oleh kelompok-kelompok ekstrim ini disebut sebagai negara kafir. Nah, itu salah satu yang disebut oleh penulis kitab ini sebagai langkah yang gegabah. Bahkan mereka mengatakan harus keluar dari negara tersebut. Kemana? Ya, ila Sahari, ke ke padang pasir, pokoknya ke mengisolasi diri lah. Aw ila ardin igtasabuha wa aqamu fiha hukmuhum al-mazmum. Jadi menurut mereka dunia ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu kategori negara Islam dan negara kafir. Darul Islam itu apa? Yaitu watashmalu kulla baladin
Tutabbaqu fihi ahkamul Islam wa tahkumu syari'atal Islam sawa'un kan ahluhu kulluhum muslimin aw kan ahluhu muslimin wa dzimmiyin. Dalam definisi mereka, negara Islam itu adalah negara di mana di dalamnya diterapkan hukum Islam versi mereka, tapi ya sekali lagi ini maksudnya adalah negara Islam yang versi mereka. Jadi negara-negara Islam versinya ulama yang mayoritas. Sekarang begini, di semua negara mayoritas Muslim itu kan ada ulamanya. Di Indonesia ada ulamanya, di Arab Saudi ada ulamanya, di Malaysia ada ulamanya, di Sudan ada ulamanya, di Maroko ada ulamanya, di Tunisia ada ulamanya. Mereka mengatakan bahwa negara masing-masing itu sudah menerapkan hukum Islam. Ya. Seperti kita di Indonesia, misalnya, ya, dari mulai rukun Islam hampir tidak ada yang nggak bisa diterapkan di negara ini. Mau menggunakan hukum keluarga, ya, hukum keluarga ada kompilasi hukum Islam misalnya. Kemudian mau wakaf ada Badan Wakaf Indonesia, mau zakat ada Basnas, mau ekonomi syariah ada bank syariah, ya, ada Bank Syariah Indonesia, ada Bank Muamalah dan lain sebagainya. Mau cerai di pengadilan agama ada menggunakan hukum Islam. Artinya menurut ijtihad ulama kita di Indonesia, negara ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Tapi itu berbeda dengan pandangan mereka, ya. Karena dalam pandangan mereka itu negara-negara seperti ini selama tidak sesuai, meskipun hanya 1-2 persoalan itu sudah jadi masalah yang serius dan kemudian itu menjadi alasan pengkafiran. Kalau kita ini kan nggak begitu, ya. Di ulama-ulama Ahlus Sunnah itu persoalan itu selama persoalan itu masih menjadi khilafiyah, kita nggak boleh menyalahkan, menghukumi orang dalam persoalan khilafiyah. Ya. Misalnya kita nggak boleh menyalahkan orang Maliki misalnya yang sholat tanpa berwudu setelah dia tidur. Karena dalam mazhab Maliki itu kan selama tidur ada dulu teman saya ada yang Maliki, dia bilang kalau selama belum 2 jam tidur itu belum membatalkan wudhu. Atau contoh dalam mazhab yang lain, misalnya persentuhan antara laki-laki dan perempuan selama tidak syahwat itu tidak membatalkan wudhu. Misalnya kita nggak bisa menghukumi bahwa sholatnya orang ini nggak sah, karena ini persoalan khilafiyah. Kita sebagai orang mazhab Syafi'i memang menganggap persentuhan laki-laki perempuan itu membatalkan wudhu. Tapi menurut mazhab mereka kan tidak. Nah, yang mereka persoalkan kadang-kadang ya persoalan-persoalan khilafiyah seperti ini. Contoh yang paling sering itu kan persoalan rajam misalnya. Nah, persoalan rajam itu bagaimana? Persoalan rajam itu kan itu juga masuk ke dalam persoalan khilafiyah. Pertama, dasar hukum rajam itu apa? Dasar hukum rajam itu ayat. Itu asyaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Ayatnya itu. Ada nggak di Al-Quran? Sekarang di Al-Quran sekarang ayat itu ada nggak? Nggak ada. Sudah tidak ada. Dulu ayatnya ada. Tapi ayat ini kemudian sudah dinasakh. Nah, ulama yang mengatakan bahwa, sehingga sebagian ulama mengatakan ayat ini atau hukum rajam itu, karena kan hukum rajam ini adalah hukum yang diteruskan oleh Islam, yang dulu sudah lebih dulu diterapkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Jadi Islam itu lahir di Timur Tengah. Ya, di tengah waktu itu komunitas yang lebih dulu ada di sana adalah Yahudi dan Nasrani salah satunya. Dan Yahudi Kristen itu sudah menerapkan hukuman rajam sebelum Islam datang. Maka Islam kemudian melanjutkan. Dan Islam melanjutkan berdasarkan ayat tersebut, ya. Asyaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Laki-laki yang sudah menikah
perempuan yang sudah menikah apabila keduanya berzina maka rajamlah, gitu ya. Tapi ayat itu sekarang sudah nggak ada, sudah dinasakh. Sehingga menurut sebagian ulama hukum rajam ini sudah tidak ada lagi. Tapi menurut ulama yang lain hukum rajam ini masih berlaku karena yang dinasakh itu hanya lafadznya. Lafadznya sudah dinasakh, udah nggak ada sekarang di Al-Quran ayat itu, tapi hukumnya masih berlaku. Ini persoalan, tetapi persoalan ini masuk ke dalam persoalan khilafiyah dan ada hukum-hukum yang lain yang menyertai, ada aturan-aturan yang lain maksudnya yang menyertai hukuman ini. Misalnya salah satu contoh, sehingga nggak bisa orang yang tidak menerapkan hukuman rajam kemudian langsung dikafirkan karena ini persoalan yang ada landasan ijtihadnya bagi yang tidak menerapkan. Hukuman potong tangan juga demikian. Kalau nggak menerapkan hukum potong tangan itu kafir, ya Umar udah kafir karena Umar itu khalifah yang waktu itu juga tidak menerapkan hukuman potong tangan, misalnya begitu. Yang kedua, yang disebut darul harb. Jadi intinya definisi mereka tentang negara Islam dan negara kafir itu sangat simplistik sebetulnya. Sangat sangat menyederhanakan, gegampang kalau kata orang Jawa itu sangat gegampang, sembrono. Jadi kalau negara Islam, negara yang diterapkan hukum Islam dalam versi mereka. Kalau negara kafir, negara yang tidak diterapkan hukum Islam. Nah, terus konsekuensinya apa? Menurut mereka, semua negara yang di semua wilayah manapun yang tidak menerapkan hukum Islam, maka di wilayah tersebut itu berhak ditumpahkan darahnya. Jadi pokoknya ada orang berada di wilayah yang di wilayah tersebut tidak diterapkan hukum Islam, maka semua orang yang ada di dalamnya itu halal darahnya. Nah ini dikutip dari kitabnya Sayyid Qutb ya, Fi Dhilalil Quran juz 2 halaman 874, yaitu wa huwal ladzi yastahiqu an tusana fi dima fa amma darul harbi fa laysa min haqqiha. Jadi menurut mereka kalau darul harbi seperti Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia ini, maka farwahuha wa amwaluha mubahatun la hurmatalaha indal Islam. Nyawa, harta itu semuanya halal, tidak ada kehormatannya di dalam Islam. Ini menurut Sayyid Qutb. Dan kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh ekstrim yang lain. Dan menurut mereka annal hijrah min daril kufri ay daulatun la tahkumu bisyari'ati hiya wajibun syar'iyyun hatmiyun. Dan ketika satu negara itu disebut sebagai negara kafir, maka hijrah dari wilayah tersebut itu hukumnya wajib. Makanya ingat ya, waktu ISIS menang tahun 2014, gelombang hijrah itu betul-betul besar sekali ya. Dari mana-mana di seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, untuk rame-rame katanya berangkat hijrah ke negara khilafah di Suriah dan di Irak. Ini penyesatan ya. Sekarang ISIS-nya sudah kalah, mereka akhirnya minta pulang ya, karena nggak teliti, cermat. Nah sekarang analisanya seperti apa dari pendapat-pendapat mereka tadi itu? Pertama yaitu kalamuhum yastamilu ala mughalaton. Perkataan-perkataan mereka ini mengandung banyak kekeliruan. Pertama, bahwa mereka mengkafirkan komunitas masyarakat yang tinggal di negara kafir. Ini adalah, kalau kata penulis ini, hadhihi bid'atun lam takun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi ahdi Abi Bakrin wala Umarin radhiyallahu anhuma wala fi ayyi ahdin min sadril Islam. Masyarakat dihukumi kafir hanya karena tinggal di suatu tempat. Itu adalah
suatu hal yang bid'ah, kata penulis kitab ini, tidak terjadi di zaman Rasul, tidak terjadi di zaman Abu Bakar, Umar, maupun di masa awal Islam. Ya. Jadi iman dan kafir itu tergantung hati manusia. Tidak berdasarkan tempat tinggalnya. Bukan gara-gara Anda tinggal di Papua misalnya, otomatis orang jadi Kristen misalnya. Gara-gara tinggal di NTT, otomatis jadi Kristen. Gara-gara tinggal di Bali, otomatis jadi Hindu misalnya. Nggak bisa begitu. Itu dari dulu nggak pernah ada yang bilang begitu. Baru di masa sekarang, di kalangan kelompok-kelompok ekstrim ini, kemudian baru ada orang mengatakan begitu. Ingat nggak, dulu di masa-masa itu, di masanya Al-Qaeda, di masanya ISIS, ada perburuan terhadap orang berdasarkan keluarga negara tertentu. Misalnya, kalau ada orang Jepang, maka halal darahnya. Kalau ada orang Amerika, maka halal darahnya. Itu dulu pernah ada, begitu-begitu itu. Ada penculikan, ada pembunuhan. Karena padahal dalam Islam itu suatu akidah iman itu tidak dihukumi dari asal tempat seseorang. Gitu. Kan orang yang Amerika yang Muslim juga banyak. Orang Eropa yang Muslim juga banyak. Jepang yang Muslim juga banyak misalnya. Gak bisa seseorang dihukumi keimanannya hanya berdasarkan wilayah tempat tinggalnya atau keluarga negaraannya. Gak bisa begitu. Itu yang pertama, kekeliruan yang pertama. Apalagi sampai membunuh kan waktu itu. Ada yang diculik, ada yang dipenggal hanya gara-gara dia warga negara Amerika. Diculik gitu. Itu warga negara Amerika diculik misalnya. Orang Indonesia aja dulu ada yang diculik kan waktu itu di Irak. Sekarang orangnya sudah jadi menteri. Mutia Hafid itu dulu pernah diculik di Irak. Itu contoh kekeliruan mereka. Kedua, taksimuhum ad-diyar ila diyari islamin wa diyari kufrin falaisa alaihi dalilun minal kitab wa sunnah. Pembagian negara Islam dan negara kafir itu adalah satu ijtihad yang bukan merupakan hukum yang baku dari Al-Quran maupun sunnah. Tapi itu adalah wataksimun minal fuqaha. Itu adalah pembagian yang pernah dilakukan oleh para ulama fikih. Dasarnya apa? Mabniyun ala asasil waqi'. Berdasarkan realitas yang ada pada saat itu. La ala asasi syar'i. Bukan atas dasar hukum syariat. Jadi gini intinya. Yang kedua ini gini. Pembagian. Dulu pernah ada. Pembagian ini negara Islam, ini negara kafir. Itu dulu pernah ada. Tapi itu adalah pembagian yang dilakukan sebagai bagian dari fikih siasah. Persoalan politik. Bukan persoalan hukum syariat. Jadi penjelasan Syekh Wahbah Suhaili di sini yang dikutip bahwa annaha taksim lam yarid bihi Qur'anun wala sunnatun. Pembagian ini negara Islam, ini negara kafir itu nggak ada di Al-Quran maupun hadis, nggak ada. Itu murni ijtihad yang dibuat oleh para ulama fikih siasah. Kenapa dibuat istilah yang semacam itu? Karena dulu berada dalam situasi perang. Dulu itu negara-negara itu terdikotomi. Negara misalnya negara Jawa misalnya dulu dianggap sebagai negara Islam misalnya. Karena dulu kan situasinya perang ya. India misalnya dianggap sebagai negara Hindu misalnya. Sehingga ketika orang berada dalam peperangan harus jelas posisinya. Membela negara kafir atau negara Muslim. Jadi begitu, dulu seperti itu. Kenapa harus dibagi kemudian istilah pembagian negara Islam dan negara kafir. Nah kalau sekarang sudah campur baur, umat Muslim di Cina banyak, umat di Amerika banyak, di Eropa banyak, orang Kristen di Indonesia juga banyak, orang Hindu di Indonesia juga banyak, orang Konghucu di Indonesia juga banyak. Sekarang kita hidup di dunia yang sudah tidak homogen seperti dulu. Sekarang kita hidup di tengah-tengah komunitas masyarakat global yang sangat heterogen, yang tidak mungkin lagi penerapan hukum semacam ini diberlakukan lagi. Itu karena sudah tidak sesuai dengan konteks fikih siasah yang pernah ada.
Jadi soal negara Islam, negara kafir ini intinya persoalan ijtihad, bukan persoalan yang ada petunjuk langsung dari Al-Quran maupun sunnah atau hadis. Gitu. Sama seperti istilah khilafah sebetulnya. Khilafah itu ya sistem politik yang pernah ada dalam sejarah Islam, tapi itu sebetulnya adalah produk politik biasa yang dibuat oleh manusia. Ya. Kosakata khilafah di Al-Quran juga nggak ada. Nabi sendiri juga nggak menerapkan khilafah. Khulafa ur-rasyidun itu pertama itu apa namanya? Itu adalah satu sistem atau terminologi yang mulai berlaku di masanya Abu Bakar. Artinya itu baru ada setelah Nabi wafat. Ijtihadnya Abu Bakar, Umar, dan seterusnya pada saat itu. Itu pun Nabi sudah mengatakan ya bahwa al-khilafatu min ba'di. Khilafah itu artinya apa? Sistem pengganti. Makanya pemimpinnya disebut khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Makanya Abu Bakar itu disebut khalifatul Rasulillah. Penggantinya siapa? Rasulullah. Nah, tapi Nabi mengatakan al-khilafatu min ba'di salasuna aman. Khilafah itu hanya akan bertahan 30 tahun. Makanya hitung dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan bin Ali itu sudah 30 tahun. Udah nggak akan pernah ada lagi. Yang namanya khilafah itu sudah nggak akan pernah ada lagi. Selesai sudah 30 tahun. Jangan ketipu sama orang-orang yang nggak pernah ngaji, orang-orang Hizbut Tahrir. Ya, yang apa namanya memang nggak baca hadis. Gitu. Nah, tentang negara Islam, negara kafir juga begitu. Nah, kalau menurut ulama-ulama fikih, ini bedanya ya dengan definisi negara Islam versi kelompok-kelompok ekstrim. Inna madarul hukmi ala baladin bi annahu baladu islamin atau baladu harbin huwal amni ala din. Inti daripada atau parameter negara itu disebut negara Islam atau negara kafir. Itu parameternya adalah al-amnu ala din. Ramah terhadap agama. Hatta law ashal muslim fi baladin. Jadi gini, ramah terhadap agama itu maksudnya begini. Yang disebut negara Islam itu apa menurut ulama? Yang disebut sebagai negara Islam adalah negara di mana umat muslim bisa menjalankan ibadahnya. Itu disebut negara Islam. Negara kafir apa? Negara di mana umat muslim tidak bisa menjalankan agamanya. Itu namanya negara kafir. Darul kufur. Jadi apa? Hatta law ashal muslim fi baladin laisa lahu dinun aw dinuhu ghairu dinil Islam wa marasa sya'ira dinihi bi hurriyatin fa huwa daru Islam. Bahkan ya, kata kitab ini, seandainya seorang muslim hidup di satu negara yang agamanya bukan agama Islam, tapi dia mampu menjalankan ibadahnya dengan leluasa, dengan bebas, maka itu disebut negara Islam. Jadi misalnya begini, ada muslim misalnya hidup di Inggris misalnya atau hidup di Belanda, dan di Belanda ini dia mampu menjalankan sholat, dia mampu zakat, dia mampu puasa, dia mampu haji, maka negara ini sudah layak disebut sebagai negara Islam karena dia punya kebebasan untuk menjalankan agama. Sebaliknya, kalau ada negara, tapi saya nggak tahu ini di negara mana. Kalau kalian tahu, mungkin kalian bisa sampaikan. Saya nggak pernah tahu di dunia ini, di negara kehidupan kita sekarang di dunia ini, satu negara yang melarang aktivitas agama. Bahkan di negara-negara yang isunya orang tidak boleh puasa, nggak boleh sholat, seperti Cina, misalnya seperti Cina, itu saya ke Cina beberapa kali, ya masjid-masjid besar di mana-mana orang sholat, orang ngaji biasa saja. Yang jadi persoalan tuh kadang-kadang malah di negara seperti Cina itu yang dakwah nggak ada. Dan orang terlalu sibuk kerja, masjidnya gede-gede, banyak, tapi yang sholat sedikit.
Sama lah seperti di Indonesia. Di Indonesia kan kita nggak pernah ada yang batasi orang sholat. Mau sholat 24 jam sehari 1000 rakaat juga nggak ada yang batasi. Masjidnya banyak. Sebelah kanan masjid, sebelah kiri masjid, ke bawah sedikit masjid lagi. Sini sekitar kita ini radius 1 kilo mungkin 10 masjid juga ada. Tapi apakah orang dengan begitu berarti orang tidak meninggalkan sholat? Banyak nyatanya yang tidak sholat. Bahkan kalau dalam satu penelitian yang kemarin sempat saya baca, yang ternyata orang Indonesia, Muslim Indonesia ini yang sholat cuma 39%. Itu. Artinya ini bukan soal boleh tidak boleh, tapi soal ketaatan Muslim sendiri. Nggak tahu di mana ya. Ada negara, mungkin sebagian negara yang tadi melarang hijab. Tapi pelarangan hijab tuh nggak tahu di mana, dan itu di negara-negara tertentu dilakukan sangat terbatas. Ini misalnya begini, Turki dulu termasuk negara yang melarang penggunaan hijab di ruang publik. Orang masuk ke kantor pemerintah nggak boleh pakai jilbab. Dulu di Turki begitu. Kenapa? Karena menganggap bahwa di ruangan pemerintahan itu harus steril dari simbol agama. Sedangkan kerudung itu bagian dari simbol Islam. Misalnya dulu seperti itu. Tapi aturan itu sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada. Sekarang di mana-mana saya kira nggak ada larangan. Jadi sebenarnya simple. Menurut para ulama, definisi negara Islam itu adalah negara di mana seorang Muslim bisa menjalankan ibadahnya. Selesai. Itu aja. Apalagi di Indonesia. Ya. Di Indonesia ini kita mau menjalankan ibadah apa saja, gak ada pantangan. Nutup jalan untuk bikin ciputat bersolawat ya gak masalah. Itu padahal solawat tuh nggak harus ya. Maksudnya solawat berjamaah kayak kumpul-kumpul. Ya kalau solawat dalam sholat karuan itu hukumnya wajib. Ya. Sudah pasti hukumnya wajib. Tapi maksudnya solawatan yang kumpul-kumpul itu kan bukan suatu kewajiban. Itu aja diperbolehkan. Apalagi yang prinsip-prinsip. Di Indonesia kita sudah sangat enak sekali. Dan apa syariat yang nggak bisa diterapkan di negara ini? Semua ibadah ini bisa kita lakukan di negara ini. Aneh kalau masih ada yang bilang bahwa negara ini negara kafir. Oke, jadi begitu, itu kesalahan yang kedua. Kemudian berikutnya yang ketiga, mereka mengatakan bahwa orang yang hidup di negara kafir itu halal darahnya. Padahal Nabi mengatakan darah seorang muslim itu tidak halal, ya, artinya haram untuk ditumpahkan kecuali hanya dalam 3 kasus. Pertama, yaitu an-nafsu bin nafsi. Kalau ada orang membunuh seseorang, maka hukumnya qisas. Ya. Di Indonesia kan juga ada hukuman itu. Ada orang melakukan pembunuhan berencana di Indonesia, hukumannya bisa hukuman mati. Bahkan orang melakukan pemerkosaan, mungkin jumlah korbannya banyak, dia bisa dihukum mati. An-nafsu bin nafsi yang pertama. Wastajibuz zani. Wal mariqu minad-din at-tariku lil jamaah. Dan kemudian yang ketiga, orang yang boleh dibunuh adalah orang yang bughod, meninggalkan barisan, ya, memberontak. Itu. Hanya dalam 3 kasus itu. Kisos, rajam, ya, kalau misalnya diterapkan. Dan yang ketiga adalah orang yang keluar dari barisan. Di luar itu nggak boleh. Orang dibunuh itu nggak boleh sama sekali. Apalagi hanya karena warga negara tertentu kayak tadinya. Karena sekarang ini banyak kekeluaran begitu. Saya baca majalahnya ISIS itu, seperti majalah Dabik, ya, majalah berapa itu, semua orang yang menjadi warga negara kafir itu memang di situ dikatakan bahwa orang tersebut halal darahnya.
Ini sama sekali nggak punya landasan, nggak ada landasan. Keempat, mereka ngajak hijrah dari negara kafir ke negara Islam. Padahal hijrah itu, kata kitab ini, hanya wajib di awal Islam. Kanatil hijrah fardun fi awalil Islam. Alaman aslama liqillatil muslimina bil Madinah. Dulu hijrah itu sempat diwajibkan. Kenapa? Karena umat Islam masih sangat sedikit sekali di Madinah. Dan umat Islam itu butuh konsolidasi. Karena itu hijrah hukumnya apa? Wajib. Tapi falamma fatahallahu Makkah, setelah Allah atau setelah Islam ini menaklukkan kota Mekah, setelah Fathu Makkah, ya, Sakoto fardul hijrati ilal Madinah. Setelah Fathu Makkah itu sudah nggak ada lagi kewajiban yang namanya apa? Hijrah. Itu. Makanya dalam hadis, dalam kitab di sini dikatakan wadhahabal aqal ila anna hadisal hijrati mansukhatun fi hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala. Ini kalian harus hafal hadisnya. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi dalam Islam setelah Fathu Makkah. Itu sudah nggak ada lagi. Hijrah itu sudah berhenti setelah Fathu Makkah. Dulu ya, bahkan dulu ketika Nabi atau ketika terjadi peristiwa hijrah ke Madinah, itu saja ada beberapa sahabat yang tidak ikut berangkat hijrah ke Madinah. Dan itu nggak disalahkan oleh Nabi. Salah satunya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu nggak ikut hijrah ke Madinah. Beberapa sahabat ada yang nggak ikut hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena posisinya di Mekah pun aman pada saat itu. Ini kan hijrah itu orang-orang Muslim waktu itu di Mekah terdiskriminasi. Makanya kemudian turun izin untuk hijrah ke Madinah. Tapi itu bukan satu keharusan. Ada yang izin kepada Nabi untuk tidak hijrah dan Nabi mengizinkan. Beberapa sahabat tidak ikut hijrah ke Madinah. Jadi waktu itu saja dari Mekah ke Madinah orang yang izin tidak hijrah ke Madinah saja diizinkan. Apalagi sekarang. Dan memang Nabi sudah menegaskan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Tapi ya masih ada aja. Gafatar ngajak hijrah ke Kalimantan. Oh ada saja gitu ya. Masih ada kelompoknya Panji Gumilang hijrah ke Indramayu, menunaikan haji di Indramayu. Ini masih ada aja yang keliru begitu. Karena enggak, padahal Nabi sudah mengatakan setelah Fathu Makkah itu sudah enggak ada ajaran hijrah lagi. Bahkan seandainya kalian hidup di negara mayoritas non-muslim dan di situ kamu malah bisa dakwah, itu lebih baik daripada kamu pulang ke Indonesia mungkin gitu. Dan gak ada manfaatnya di Indonesia. Ya kan? Kalian berangkat ke Papua, di sana bisa ngajarkan huruf hijaiyah misalnya, itu mungkin lebih bermanfaat daripada hidup di Jawa dan kemudian Ustadz sudah terlalu banyak di sini gitu, sampai nggak bermanfaat di sini, nggak ada manfaatnya. Gitu. Ya misalnya begitu. Itu kesalahan berikutnya. Dan hunaka haditsun katsiratun wa asarun tadullu ala adami tahrimil iqamati baina dhuhranayil kufar. Dan ada banyak hadis memang yang menyatakan bahwa tidak dilarang hukumnya untuk hidup di negara mayoritas non-muslim. Ya. Nabi pernah mengatakan dalam satu hadis, al-biladu biladullah. Ya. Wal ibadu ibadullah. Tanah di belahan bumi manapun itu adalah tanahnya Allah. Ya. Dan di bagian manapun, hamba di sudut manapun di dunia ini hambanya Allah. Fahaisuma asobta khairan faqim. Selama kamu di satu wilayah menemukan kebaikan, ya sudah kamu tinggal di situ, nggak masalah. Mau tinggal di Ambon, nggak masalah. Di situ juga buminya Allah.
Kalau kamu merasa di situ ada kebaikan, ya tinggal di situ. Nggak masalah di Papua, di NTT, ya, atau di Kutub Utara sekalipun. Pokoknya selama di bumi manapun, selama kamu menemukan ada kebaikan di situ, ya ya sudah, menetap di situ. Berikutnya, seandainya hidup di negara kafir itu hukumnya kafir, falimada aqamal muslimuna fi ardil habasyati muddata 15 aman. Kalau seandainya hidup di negara kafir itu hukumnya dilarang, lalu bagaimana? Sedangkan dulu umat Islam pernah tinggal di negara Habasyah, di Ethiopia, yang itu adalah negara Kristen, rajanya juga raja Kristen, Raja Najasyi, selama 15 tahun. Itu. Walam yarji'u ilal Madinati. Bahkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, orang Muslim di Habasyah tetap tinggal di Habasyah. Nggak ikut hijrah ke Madinah. Sampai Nabi di Madinah 7 tahun, baru sebagian orang nyusul ke Madinah. Itu menunjukkan bahwa yang nggak ada larangan. Tinggal di bumi manapun itu nggak ada larangan. Ashiron. Yatadihu mimma sabaq. Wuduha syamsi fi rabi'atin nahar. Bi'annal qawl bitahawuli jami'i biladil muslimin ila dari kufrin minal aqwal al-munkaratil mukhalifatil syariah. Jadi keterangan-keterangan di atas menjadi jelas bahwa pengkategorian yang gegabah, penyebutan negara kafir terhadap negara-negara mayoritas muslim itu adalah ucapan yang mungkar, minal aqwal al-munkar al-mukhalifatil syariati, yang bertentangan dengan syariat. Dan bukan hanya bertentangan syariat, tapi juga al-mukhalifatil aqwalil ulama wal muslimin, bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama dan mayoritas umat Islam. Bahkan di sini dikutip satu hadis. Nabi pernah bersabda, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Setan ini sudah putus asa menjadikan orang menyembah dirinya. Setan itu sudah putus asa ngajak orang untuk kafir di jazirah Arab. Jadi gini, kalau soal iman itu sudah dijamin. Orang itu mesti sampai akhir zaman masih akan tetap, atau Islam ini masih akan tetap ada sampai akhir zaman. Itu adalah satu hal yang dijamin oleh Nabi. Dalam hadis lain saya pernah mengutip di sini, Nabi pernah mengatakan, ma akhafu an tusyriku min ba'di syai'a. Saya tuh nggak khawatir kalian bakal musyrik, bakal kafir sepeninggal saya. Jadi kalau kekafiran tuh nggak usah khawatir. Kalau teroris bilang ini sekarang kafir semua seluruh dunia, itu dia yang salah. Nggak mungkin Nabi yang salah. Karena Nabi mengatakan, Nabi sudah menjamin, saya nggak khawatir kalian bakal kafir. Itu. Tapi Nabi justru mengkhawatirkan satu hal di sini, yaitu walakin fit tahrishi bainahum. Yang saya khawatirkan itu justru adalah at-tahrish, adu domba. Dalam hadis lain kan Nabi mengatakan, ma akhafu an tusyriku min ba'di syai'a walakin tanafasu fid dunya. Kalian akan berlomba-lomba dalam dunia. Itu semua terjadi ya. Sekarang negara-negara Timur Tengah itu, negara-negara Teluk, negara-negara Arab, perlombaannya sekarang perlombaan dunia semua, ekonomi. Antara Dubai, Abu Dhabi, Bahrain, Arab Saudi bikin kota baru namanya Neom. Bikin kota baru. Wah, sekarang berlomba-lomba. Bikin gedung yang tinggi. Sekarang gedung tertinggi di dunia ada di Dubai. Arab Saudi pengen menyaingi lebih tinggi lagi. Terus saja. Perlombaan dalam persaingan dalam dunia. Dan yang kedua di sini adalah walakin fit tahrish. Tahrish itu apa? Adu domba. Sekarang antara satu negara muslim dengan negara muslim yang lain saling bermusuhan.
Ini yang terjadi hari ini. Semua yang disabdakan oleh Nabi ini terjadi kenyataan. Kalau soal Islam, di mana-mana Islam itu tambah ramai. Orang sholat tuh sebetulnya orang Islam itu semakin banyak ya. Orang beragama tuh semakin semangat, di mana-mana orang beragama ya, semakin semangat banyak. Tapi justru yang dikhawatirkan oleh Nabi di sini persaingan soal dunia dan adu domba. Dan sekarang memang kenyataannya begitu ya. Negara-negara Muslim ini saling diadu bermusuhan. Sunni Syiah, poros Arab Saudi, poros Turki, poros Qatar, poros Iran, saling bersaing satu sama lain. Sehingga perang antara satu negara muslim dengan negara muslim yang lain itu terjadi di mana-mana. Perang antara Arab Saudi dan Yaman. Perang antara Qatar dan Iran di Syria. Perang di Irak, perang di Libya, itu semuanya sesama muslim semuanya. Nah, itu adu domba. Paling gampang muslim itu diadu domba. Sekarang penyakitnya di situ. Gak usah ngurusi masalah imannya orang lain. Yang diingatkan oleh Nabi adalah tadi soal adu domba. Kita ini bagaimana caranya tidak mudah diadu domba. Sekarang makanya masalah Palestina itu nggak pernah selesai. Kenapa? Ya karena memang nggak pernah bersatu. Umat muslim ini nggak pernah bersatu. Mudah sekali diadu domba. Betul. Dan yang terakhir, ittafaqo ahlul ilmi. Jadi begitu ya. Kalau soal iman itu sudah dijamin. Akan ada terus sampai hari kiamat yang namanya orang beriman itu. Nggak mungkin yang Islam hanya LDII. Nggak mungkin. Ya, semua yang bersyahadat maqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang percaya la ilaha illallah pasti masuk surga. Itu aja paling gampang. Nggak harus jadi ISIS, nggak harus jadi LDII, nggak harus jadi Al-Qaeda, nggak harus jadi Wahabi. Pokoknya semua yang percaya la ilaha illallah itu pasti masuk surga. Terus gitu aja. Justru yang diwanti-wanti oleh Nabi tadi yang harus diperhatikan. Kita jangan mudah diadu domba. Ya, jangan hanya fokus pada persaingan dunia dan seterusnya. Nah, yang terakhir, ittafaqahlul ilmi annal muslim ma'sumud dami wal mali sawaun kana aina makana. Darah seorang muslim itu adalah dijaga, dijamin oleh Islam. Begitu juga hartanya dimanapun dan kapanpun. Ya. Jadi nggak boleh sembarangan mengatakan halal darahnya. Seperti itu saya kira ya pembahasan tentang negara Islam dan negara kafir. Intinya pembahasan negara Islam, negara kafir ini adalah persoalan fikih siasah, bagian dari ijtihad ulama di masa lalu pada saat terjadi masa perang. Gitu. Nah, dalam kondisi damai seperti sekarang, ya hukum-hukum semacam ini sudah beda konteks lagi. Gitu. Dan yang namanya negara Islam, negara disebut sebagai negara Islam itu adalah negara di mana Muslim bisa menjalankan ibadahnya dengan leluasa. Meskipun mayoritas penduduknya non-Muslim, tapi kalau kamu bisa leluasa menjalankan ibadah, itu sudah disebut negara Islam. Dan nggak ada alasan untuk menyebutnya sebagai negara kafir. Seperti itu saya kira kesimpulannya ya. Ada yang ingin ditanyakan? Wakaf. Kiswah sedekah. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa setelah sedekah itu kan semakin berbentukan yang tidak ada nominalnya, bukan tidak seperti pas. Dalam hadis mengatakan barang siapa yang sudah sudah memberi, yang sudah bersedekah, yang sudah dia kasih, maka ibaratnya dia itu memakan muntah kurang lebih seperti itu. Nah,
ada problem misalnya banyak donatur yang sudah ada suatu masalah kejadian, misalnya ada yang apa yang sah gitu, donasi segala macam. Terus akhirnya donatur itu kasih buat, tapi si yang minta donasi ini ada salah penggunaan. Otomatis kan donatur itu kan sudah kasih terus. Nah yang harus sedekahkan. Tapi itu diambil lagi. Kira-kira kombinasi itu gimana? Kemudian yang kedua tadi terkait karena mencampuri iman orang lain. Itu juga kan dalam ayat Al-Quran juga kan ada yang namanya tak guna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Itu mana kalau misalkan kita itu tidak bisa menasihati orang lain, kemudian misalnya salah dalam menerapkan ibadah yang mungkin tidak sesuai dengan Islam, apakah kita diam saja kemudian? Kalau amar ma'ruf nahi munkar itu harus wajib hukumnya, ya. Nasihat juga demikian. Amar ma'ruf itu harus dilakukan, ya. Melihat seseorang melakukan perbuatan yang keliru, itu harus kita kasih masukan, ya. Harus kita kasih nasihat. Ada ada perbuatan baik, kita ingin mengajak kebaikan, itu satu keharusan. Atau ada perbuatan mungkar, kita cegah perbuatan kemungkaran, itu satu hal. Tapi yang hal lain adalah kita tidak boleh menghukumi keimanan seseorang. Misalnya ada si A menghukumi B ini imannya nggak sah, gitu. Karena B ini masih hormat bendera, misalnya. Nah ini yang keliru, menghukumi imannya seseorang, karena yang menilai sah tidak imannya seseorang itu ya Allah, gitu. Yang tahu sah tidaknya iman seseorang itu adalah Allah, karena iman itu persoalan hati, ya. Ini beda lagi dengan perbuatan-perbuatan yang lain tadi itu. Kalau perbuatan-perbuatan yang lain yang kelihatan, misalnya ada orang mukulin orang misalnya, ya itu harus kita ingatkan, harus nahi mungkar. Mukulin orang itu hukumnya haram karena memang kelihatan. Jadi dibedakan, ya, antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan menghukumi iman seseorang. Dan yang paling diwanti-wanti oleh para ulama itu adalah mengkafirkan, terutama itu. Lebih baik, kata ulama, lebih baik salah menghukumi imannya seseorang daripada salah dalam mengkafirkan. Ada, kalau kata Imam Ghazali itu ada 99 alasan untuk mengkafirkan seseorang, tapi ada peluang kecil satu alasan menghukumi keimanannya, itu lebih baik dihukumi iman. Itu 99 alasan ini dia orang kafir, dia ini sudah kafir. Satu alasan saja kira-kira dia bisa dihukumi sebagai muslim, itu yang diambil karena salah dalam mengatakan seseorang itu beriman lebih baik daripada salah dalam menghukumi kafir terhadap seseorang. Itu maksudnya begitu, ya. Itu. Jadi yang nggak boleh itu terutama adalah, maksudnya di sini yang nggak boleh adalah melabeli seseorang dengan label takfir, apalagi sampai yang dilakukan ini kan takfir jama'i namanya. Semua orang yang hidup hari ini semuanya kafir. Ini yang ngawur kan seperti ini. Itu. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap harus dilakukan. Itu. Seperti itu. Dengan ketentuan-ketentuan yang sudah pernah dibahas, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ada ketentuannya. Itu saya sudah bahas kemarin di kitab Fiqhul Awwalawiyat, kan sudah pernah dibahas, ya. Nahi mungkar dengan lisan itu adalah wilayahnya ulama, para guru, dosen, orang tua, pengajar, seterusnya. Nahi mungkar menggunakan kekuasaan itu wilayahnya pemerintah. Jadi nggak boleh sebetulnya hukumnya kita lihat maling langsung kita bakar, itu nggak boleh. Karena itu wilayahnya pemerintah. Karena kalau kita menghukumi sendiri, masyarakat misalnya main hakim sendiri, masing-masing main hakim sendiri, itu yang terjadi adalah kekacauan. Beda kalau pemerintah yang melakukan. Ada pelaporan,
ada penangkapan, ada penyelidikan, kemudian nanti dari misalnya itu dilakukan oleh polisi, polisi dibawa ke kejaksaan, di kejaksaan juga diproses, nanti masih dibawa ke pengadilan, baru diputuskan di pengadilan ini benar salah atau nggak bersalah. Jangan-jangan yang diduga salah tidak bersalah. Itu kan banyak kasusnya dan miris kadang-kadang. Kalian mungkin ingat ya, beberapa tahun yang lalu pernah ada peristiwa seseorang bawa sound system, naik motor, dia bawa sound system, mampir ke masjid mau sholat. Diteriaki oleh orang, maling sound system masjid. Itu pernah kejadian, benar. Dan dibakar itu. Itu asli kejadian. Bukan cerita fiktif, memang ada. Itu yang ngawur kayak gitu. Kalau nahi mungkar dilakukan main hakim sendiri, itu akibatnya. Orang padahal mau sholat. Dia tukang servis sound system memang. Dituduh maling sound system masjid. Gitu. Nggak boleh yang kayak gitu. Itu kasihan sekali kan pada saat itu. Karena kebetulan istrinya di rumah juga sedang hamil. Bukan miris. Ya. Itu kenapa nahi mungkar tuh nggak boleh dilakukan sendiri. Nahi mungkar dengan kekuasaan, dengan penegakan hukum itu wilayahnya pemerintah. Kemudian soal sedekah. Sedekah itu, ya kalau sedekah, hibah, apalagi hadiah itu lebih fleksibel dari zakat. Ya. Soal masalah jumlah dan sebagainya. Nah, hadis tadi itu hadis tadi itu kan mengatakan orang yang mengambil hibah yang sudah diberikan itu seperti orang menelan muntahannya, itu menelan muntahannya. Yaitu maksudnya mengajarkan sesuatu yang sudah diberi yang nggak usah diambil lagi, gitu maksudnya, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Kita sudah ngasih sesuatu ke seseorang, ya udah lupakan, kan begitu ya ajarannya kan. Kita kalau memberikan sesuatu kepada seseorang ya kita lupakan, tapi sebaliknya kita kalau diberi kebaikan oleh seseorang harus kita ingat, kan begitu ya. Yang salah kalau yang pemberiannya memang nggak benar sejak awal. Contohnya calon DPR ngasih bantuan pompa air kepada petani, begitu nggak jadi pompa airnya ditarik lagi, ya itu yang nggak benar. Memang sejak awal niatnya memang nyuap masyarakat, bukan niat sedekah, itu ya. Baik, cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Kita sambung lagi pada hari Rabu yang akan datang, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.